Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lita Fitria Ramadhani, NIM 1814257 dari kelas PBS 4B. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester dari mata kuliah Manajemen Pengawasan Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Soal yang pertama yaitu sebutkan tujuan dari The Basel Committee. Tujuan The Basel Committee adalah melakukan kerjasama dan harmonisasi dalam pengawasan perbankan secara internasional. Dengan adanya harmonisasi standar internasional dalam pengaturan dan pengawasan perbankan, diharapkan dapat memperbaiki iklim dan lingkungan operasi bagi bank-bank yang aktif melakukan transaksi internasional di era globalisasi dengan semakin terintegrasinya sistem finansial dunia. Dengan demikian, sasaran awal dari The Basel Committee adalah standarisasi pengaturan dan pengawasan bank yang memiliki akses usaha pada beberapa yurisdiksi, walaupun lokasi kantornya berada di satu yurisdiksi otoritas pengawasan bank. Hal tersebut dapat menimbulkan suatu disput hukum mengenai peraturan mana yang harus diterapkan dalam operasi bank tersebut. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang kedua. Jelaskan kondisi permasalahan perbankan di Indonesia sejak tahun 92. Sebutkan dan jelaskan 3 faktor yang menunjukkan keterkaitan dan harus diperhatikan dalam setiap permasalahan perbankan. Jawabannya, menurut sumber yang diolah oleh Carl Johan Lindgren, Indonesia mulai menghadapi masalah perbankan yang signifikan sejak 1992 dengan indikasi kredit bermasalah atau NPL yang terkonsentrasi pada bank-bank pemerintah sejumlah lebih dari 25% dari total perkreditan pada tahun 1993. Indikasi lain adalah ditutupnya bank swasta besar pada tahun 1992, yaitu Bank Suma. Kredit bermasalah tersebut telah berhasil diturunkan jumlahnya menjadi 12% pada bulan September 1995. Pengaruh negatif lain bersumber dari kondisi dan kebijaksanaan ekonomi makro. Di Indonesia pada masa itu, jumlah uang yang beredar dan kredit tumbuh dengan cepat setelah deregulasi tahun 1988 yang kemudian dilakukan pengetatan pada tahun 1991 sampai 1992. Terjadinya arus masuk modal jangka pendek mempersulit manajemen moneter. Tingkat bunga antar bank yang meningkat dari 10% menjadi 16% sebagai dampak krisis Meksiko awal tahun 1985. Kemudian, 3 faktor yang menunjukkan keterkaitan dan harus diperhatikan dalam setiap permasalahan perbankan, yaitu yang pertama, kualitas manajemen bank, terutama dalam melakukan manajemen resiko. Yang kedua, kondisi dan kebijaksanaan ekonomi makro. Dan yang ketiga, efektivitas pengawasan bank. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga. Jelaskan bagaimanakah seharusnya pelaksanaan pengawasan secara efektif bagi bank dan lembaga keuangan syariah. Jawabannya, untuk melakukan pengawasan yang efektif mau tidak mau memerlukan biaya yang cukup besar. Namun, bila hal itu tidak dilakukan, dapat menyebabkan krisis perbankan, sehingga biaya yang dikeluarkan untuk pemulihannya menjadi jauh lebih besar. Di sini ada The Basel Core Principle menetapkan 25 prinsip yang merupakan persyaratan minimal bagi pelaksanaan fungsi pengawasan bank yang efektif. Dengan demikian, masing-masing otoritas pengawasan bank dapat mengembangkannya sesuai dengan kebutuhannya. 25 prinsip bagi efektivitas pengawasan bank ditujukan untuk 7 kunci sukses yang harus diperhatikan. Yang pertama, landasan kelembagaan yang kokoh bagi pengawasan bank yang berupa prakondisi yang diperlukan, seperti perangkat pengawasan bank maupun faktor lain yang mempengaruhi efektivitas pengawasan bank. Yang kedua, pentingnya pengawasan bank yang harus dilakukan sedini mungkin, baik menyangkut perizinan maupun perubahan struktur, terutama kepemilikan, organisasi, dan kepengurusan, untuk memastikan bahwa bank yang masuk ke dalam sistem perbankan itu tidak mengganggu kesehatan dan kestabilan sistem. Ketiga, regulasi prudensial dan persyaratan lain untuk memastikan manajemen bank yang telah berada dalam sistem perbankan yang menjalankan usahanya secara sehat berdasarkan asas kehati-hatian. Sasaran regulasi terutama menyangkut kecukupan modal minimum, kelayakan dan prosedur pemberian kredit dan investasi lainnya, kebijakan dan prosedur tentang penilaian kualitas aset, serta pencadangan risiko dan kerugian dari pemberian kredit. Upaya mencegah konsentrasi dari portofolio bank
serta penetapan batasan bagi satu atau kelompok debitur, termasuk orang dalam atau pihak terkait, country risk dan transfer risk, risiko pasar, manajemen risiko, kontrol internal, audit eksternal, upaya untuk menumbuhkan standar etika dan profesionalisme, termasuk mencegah agar bank tidak digunakan oleh elemen kriminal. Keempat, metode pelaksanaan pengawasan bank untuk memastikan akses dan perolehan informasi mengenai keadaan bank menurut keadaan sebenarnya sebagai dasar penilaian terhadap keamanan dan kesehatan bank secara individual maupun sistem perbankannya. Metode tersebut mencakup pengawasan tidak langsung, pemeriksaan langsung, komunikasi reguler dengan manajemen bank, sarana dan teknik pengumpulan, penilaian dan analisis terhadap berbagai laporan bank secara kantor per kantor maupun konsolidasi. Yang kelima, persyaratan kelayakan informasi dari bank untuk memastikan pencatatan transaksi yang dilakukan oleh bank berdasarkan kebijakan akuntansi yang konsisten agar menghasilkan gambaran finansial yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan, termasuk pengumuman kepada publik secara teratur. Keenam, kewenangan formal dari pengawasan bank untuk memastikan akan kemampuannya dalam mengambil tindakan korektif atau tindakan tegas lainnya terhadap bank yang melanggar prinsip manajemen berdasarkan asas kehati-hatian atau membahayakan kepentingan deposan dan kreditur. Dan yang ketujuh, kegiatan bank lintas negara untuk memastikan tanggung jawab yang jelas dari pengawasan bank di negara asal atau home country supervisor dan tanggung jawab pengawasan bank di wilayah operasi atau host country supervisor, serta kesetaraan perlakuan antara bank asing dan bank domestik. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.